Oke semuanya, ketemu lagi sama aku. Kali ini kita bakal bahas buat penggunaan software Blotchplan di software di apa namanya Project 5 ya. Jadi di sini eh, kita bakal bahas gimana sih cara buka Blotchplan dan cara pengoperasiannya gimana. Jadi yang pertama itu teman-teman karena Blotchplan itu dia software lama, software tua. Jadi untuk Windows 10 ya terutama itu tidak bisa terbuka secara sempurna gitu loh. Maka dari itu kita harus download dulu yang namanya virtual software gitu ya. Jadi yang virtual software ini bisa dibilang DOSBox. Nah, DOSBox ini nanti aku provide di Google Drive yang aku kasih ke teman-teman ya barengan sama video ini. Google Drive-nya ada di situ semua buat software-softwarenya, Blotchplan sama DOSBox gitu ya. Jadi kalian nggak perlu download lagi ke software. Nah, di sini habis ini kalian download nih ibaratnya di drive-ku. Nah, setelah itu kalian install deh. Itu installnya jangan macam-macam, itu di next aja buat DOSBox ya. Di next terus sampai kelar. Habis itu kalian yang Blotchplan-nya itu yang dapat dari aku kalian copy terus kalian paste ke yang namanya disk C ini nih, Windows C di sini. Kalian paste aja langsung sehingga dia tersimpan di sini. Nah, di sini kenapa sih disimpan di sini? Karena biar nanti kita buka DOSBox-nya bakal mudah buat masukin codingnya itu loh, buat ngebaca file si Bplan ini. Karena kan kalau misalnya kita langsung kan this app cannot run on your PC kan. Karena Windows kita sudah modern dan ini masih 32 bit dan lama, sudah lama gitu. Setelah itu teman-teman buka dulu DOSBox-nya di sini ya. Setelah teman-teman buka DOSBox-nya, nah di sini tujuan kita adalah kayak yang tadi yang aku bilang, baca file Blotchplan-nya itu di drive C. Oleh karena itu kita masukin di sini codingnya mount mount C C titik 2 garis miring kebalik Blotchplan. Setelah itu enter. Setelah dia bilang drive C is mounted as locally di directory C Blotchplan, berarti di sini sudah terfokus si DOSBox ini dia mau baca Blotchplan. Biar lebih directly itu kita langsung masukkan lagi si titik 2 garis miring ya di sini terus enter. Nah, begitu dia berubah jadi C, berarti di sini sudah terbaca ya foldernya itu di dalam Blotchplan di sini nih. Si DOSBox-nya itu udah ada di sini nih. Dia tinggal pick yang Bplan 90. Maka dari itu kita buka apa namanya? Kita buka deh langsung. Karena dia Bplan 90 ini adalah software ya. Kita dan namanya Bplan 90 kita ketik Bplan plan 90.exe karena dia software ya. Terus enter. Setelah di enter teman-teman dapat nih kebuka kan Blotchplan-nya itu bagaimana. Nah, di sini Blotchplan layout design bla 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 by bla bla bla. Nah, di sini press key to continue. Nah, di sini cukup enter aja. Terus di sini data from disk or keyboard. Maksudnya ini adalah data previous atau yang udah ada atau keyboard ini bikin baru. Jadi karena kita mau bikin baru, jadi keyboard aja kita ketik sini ya, enter. Terus di sini number of department ini sesuai dengan number of department teman-teman ya di ARD kalian. Nah, di sini kebetulan aku punya contohnya di sini buat activity relationship chart yang aku contohin di sini ya. Di sini kita punya 7 divisi. Di sini ada lantai produksi, divisi QC dan so on lah ya. Terus kita masukin berarti di sini departemen numbernya itu 7. Kalau misalnya departemen teman-teman lebih dari 20 berarti di sini aku kurang tahu ya. Pokoknya maksimal dari software ini adalah menyebutkan 18. Maka karena kita 7 buat contoh kita masukin. Nah, di sini name of department. Ya, di sini name of department itu namanya itu maksudnya nama departemen satu. Di sini misalkan uh, lantai produksi. Terus enter. Nah, di sini luas areanya berapa? Ini kita pakai contoh aja. Kalau kalian kan udah hitung areanya masing-masing kan ya di project sebelumnya itu. Kalau misal project 3 deh. Apa project 2 aku lupa, pokoknya project sebelumnya udah ada areanya. Karena ini di contoh aku nggak ada areanya, aku langsung ini aja asumsi 300 meter kubik ya. Nah, udah. Terus di sini nama departemen 2 yaitu divisi QC. Divisi QC. Terus enter. Di sininya adalah 200 ibaratnya. Terus di sini divisi produksi.
Di sini kita enter, terus masukin areanya adalah 350. Terus di sini divisi nomor 4 adalah gudang bahan baku. Ini kita enter. Terus luasnya ibaratnya gudang ya. Di sini ya 300. Terus di sini gudang produk jadi ya, di sini gudang produk jadi kita enter. Di sini ya 300 juga ibaratnya. Terus di sini toilet kita enter. Departemen areanya ya ibarat 200. Di sini teman-teman harus carefully ya. Jadi pelan-pelan aja ketiknya, jangan cepet-cepet, nanti takutnya ada fail. Dan karena kalau misalnya ada fail itu akan sulit ya, karena ini programnya kuno ya, jadi diciptakannya seperti itu. Jadi untuk perfeksionis itu. Sekarang nama departemen ketujuh yaitu parkir. Enter. Di sini luasnya ya 190 aja. Nah di sini udah dapet nih summary-nya. Buat nomor departemen kita ada 7 dan nama-namanya di sini udah sama semua. Terus di sini areanya 300, 200 bla bla bla, ini sudah sesuai ibaratnya sama yang kita punya. Nah, setelah itu di sini kita enter. Nah, kita lanjut masukkan relationship chart-nya. Ya, di sini ya ARC-nya nih. Activity Relationship Chart di sini. Bacanya gimana sih? Nah, ini tuh maksudnya kayak apa namanya? Flow metric ya. Kayak flow metricnya. Di sini kayak A A E U E O, berarti dia inputnya nanti A A E U A A buat lantai produksi A A E U A A. Terus divisi QC A U U E E, terus divisi produksi ini, terus gitu pokoknya gitu. Nah berarti kita inputnya gini di sini karena dia lantai produksi ini, kalian juga bisa lihat di sini nih for departemen lantai produksi sama divisi QC. Berarti di sini divisi lantai produksi sama divisi QC berarti A. Terus ini 1 sama 3 ini lantai produksi sama divisi produksi A gitu ya. Terus kita lanjut ke sananya gitu. Masukin aja di sini A A, terus habis itu A U U E E, terus di sini pokoknya setiap masukin satu huruf enter gitu ya. U U E E, terus habis itu I X X A A sama A. Oke, habis ini setelah semuanya dimasukkan sesuai dengan apa namanya yang teman-teman miliki di ARC, terus kita enter di sini. Terus di sini want to change relationship chart, ini ketika aja yang n no. Habis itu di sini buat defaultnya di sini default vector kita pakai default vector dari apa namanya blotch plane-nya aja. Jadi A-nya 10, E-nya 5, I-nya 2, terus bla bla blanya segitulah. Nah, di sini kenapa? Karena nanti ribet buat change-nya ya, buat rubah yang A-nya apa, E-nya jadi berapa, itunya berapa gitu. Jadi kita N aja di sini terus enter. Nah, terus di sini ketahuan departemen number, terus nama departemennya sama skornya yang didapetin itu 45, 30, 30, minus 13, 22, 30, 30. Habis itu hit the key to continue the analysis. Ini tinggal enter aja. Nah, ini kita dapat deh di sini buat asumsi rasionya. Teman-teman mau yang seperti apa selnya? Mau yang selnya 1x1, 1x3, 1x2, 2x4 atau enggak 4. Ini pokoknya ini legendnya ya, length kali weight ya. 1x1 1,35x1, ini bebas dipilih aja. Di sini mau pilih sel yang mana nih? Ini kan sel 1, sel 2, sel 3, 4. Kita bebas ya, ini aku pilih sel 1 aja terus enter. Do you want to supply production information? Di sini terserah produksi informasinya mau dikasih produksi informasi enggak di sini. Karena enggak misalkan ya no aja misalkan di sini. No, terus habis itu nah kita dapat nih main menunya. Di sini ada new problem, edit, adjust data menu, terus single story layout, multi story layout sama save problem data. Kalau misalnya teman-teman mau save bisa di save dulu. Nah, karena di sini kita apa namanya mulai nih di sini buat cari tahu bagaimana bentukannya. Kita di sini ke ini aja nih. 3 single story layout menu. Setelah itu di sini nah di sini ada manually insert department, random layout, improvement algorithm, automatic search, review, save layout. Nah gitu. Di sini
kita lihat, mau lihat ibaratnya random layout 2 enter, habis itu nah di sini ini muncul layout kita nih di sini seperti ini gitu. Layout skornya adalah 0,3 nilainya. Di sini kalau mau save klik S, kalau mau menu lainnya analisis, kalau menu exchange itu maksudnya dirubah ya lokasi divisinya, itu mencet ini gitu. Nah, sudah ini kalau misalnya mau di save aja. Kalau mau selanjutnya ya A aja analisis ini gitu. Nah, jadi di sini kita dapat nih sentroidnya berapa poinnya ya dari lantai produksi semuanya, terus length sama widthnya bagaimana sama ini gitu ya. Pokoknya ini udah dapat nih sentroidnya, terus enter aja. Terus di sini nih di sini ada beberapa adjustment, improvement tentunya dari softwarenya ya di sini. Karena kalau misalkan yang dia warna putih fontnya itu udah itu initially dari kita ya, itu udah betul, dan yang merah ini adjustment dari uh, softwarenya ya gitu. Kalau misalkan di sini udah enter to continue, udah enter aja. Nah di sini dia nunjukin yang flowchart yang baru ya di sini. Ada desain score ini katanya. Terus oke ya udah oke aja enter. Terus indicate to continue udah. Nah jadi ini adjustment layout atau improvement layoutnya ya di situ. Terus kalau kita mau save ya udah kayak gitu. Tinggal balik ya ke menu aja. Udah itu ya udah red. Nah udah langsung ke sini. Di sini langsung bisa juga pakai kita pakai fitur-fitur lainnya kayak gitu. Pokoknya segitu aja tips dari aku ya buat buka Blotch Plan tentunya, cara input dan save dan apa namanya dan pengoperasiannya gitu. Thank you guys.